Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhaufu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila ma ya Rasulullah? Faqala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala aidan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah karena kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam untuk junjungan kita baginda besar Sayyidina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena asbab perjuangan beliau, keringat beliau, tetesan darah beliau, bahkan para sahabat banyak yang gugur. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita ini untuk acara program isbat nikah masal ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Hidayah Pemersatu Umat Indonesia tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Jakarta Utara, tepatnya di Gor Balai Rakyat. Ini adalah korban sistem. Temanya adalah korban sistem. Kenapa saya bilang korban sistem ini? Karena untuk ini kita harus isbatkan dulu mereka semuanya ini. Jadi mereka sudah beranak pinak dan mereka belum ada buku nikah. Akte nikah belum ada. Bagaimana mereka dapat buku nikah? Mereka harus disidangkan dulu di pengadilan agama. Yang kedua, anak-anak mereka bagaimana diakui atas nama seorang bapak, bukan atas nama seorang ibu atau binti. Buku nikah ini penting, tuan-tuan. Kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya buku nikah. Satu, untuk pembuatan buku nikah ini harus ada KUA. Tapi KUA ini tidak mau melaksanakan karena di sini sudah beranak pinak, sudah punya anak. Jadi bagaimana mereka harus dibawa ke isbat dulu di pengadilan agama. Setelah amar keputusan dari pengadilan agama keluar, maka keluarlah buku nikah. Setelah buku nikah keluar, baru kita buat yang namanya dukcapil, bikin akte anak. Jadi 3 instansi ini yang terkait, yang akan bertanggung jawab kepada mereka semuanya. Karena mereka sudah didatang ke sekolah, dibully sama mereka teman-temannya. Lu mah anak gak jelas, gue dong atas nama seorang bapak, lu hanya nama ibu. Di situ mereka perasaan. Jadi mereka kena beban moral, beban mental, beban psikis. Yang kedua, mereka akan ketika mereka untuk umroh pergi haji harus ada buku nikah. Dan yang ketiga, bagaimana mereka yang kemarin di lapangan mereka kena dampaknya, yang mendapatkan beasiswa karena di situ atas nama binti
atas nama ibu ditolak, saudara-saudara. Untuk melamar di suatu PNS atau kemiliteran, kepolisian, institusi kepolisian maupun negara tentara, itu karena insya Allah mereka akan ditolak. Untuk menjadi seorang guru pun akan ditolak karena tidak ada buku nikah. Jadi kita yang mengharapkan, sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para pejabat instansi terkait, bagaimana mereka satu seperti gubernur, wakil gubernur yang sekarang adalah Pak Heru PLT-nya. Kita sudah bicara kepada Kadikmental, Akesra, itu sampai sekarang masih belum di follow up. Sedangkan anggaran itu penting untuk melaksanakan mereka, untuk merangkul mereka. Karena pengadilan itu perlu biaya. Yang kemarin kena 700.000 per pasang. Kalau daerah penjaringan kena 800 hampir 900.000 per pasang. Jadi kita pengen, yuk kita sama-sama kita sinergi dari pihak pemerintah, yayasan, para ulama, para tokoh agama, para ustadz. Yuk kita kerjasama. Kalau memang kita sudah kerjasama semua instansi terkait, maka hidup ini akan indah. Jadi tidak ada yang merasa dibebankan, karena ini adalah tanggung jawab seorang pemerintah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita masyarakat, yayasan masyarakat, tokoh agama masyarakat yang duduk di pemerintahan. Yuk kita ikut campur, turun tangan. Bagaimana dari segi material, moral dipenuhilah. Jangan sampai hanya satu, misalkan saya Hidayah, HPUI, Hidayah Pemersatu Umat Indonesia, harus ngemis-ngemis ke perusahaan-perusahaan. Ya alhamdulillah mereka semua banyak yang menolak untuk minta dukungan bantuan dana. Seharusnya nggak seperti ini lagi gitu loh. Ini udah tahun 2024 bro. Bagaimana semuanya sudah diatur oleh pemerintah, terutama DPRD, Komisi E, Gubernur, Kadikmental, Akesra. Ini tugas mereka semuanya. Kita sudah layangkan semuanya. Kita sudah rapatkan audiensi oleh DPRD Komisi E. Waktu itu masih zaman Hasan Basri Umar, tahun 2018, Ketua Komisi E-nya. Dan kepada Gubernur kita hanya yang turun hanya Kadikmental. Tapi yang di bawah ini subhanallah tidak bisa kita terrealisasi dan tidak kompak, tidak sinergi. Mereka kita audiensi, iya, jawabnya iya, tapi nggak pernah di follow up. Kita juga suka bingung sekali, sangat bingung. Kita sudah mengadu kepada DPRD Komisi E dan audiensi berkali-kali kita di Gubernur, tapi tidak berhadapan langsung dengan Bapak Gubernur. Yang pertanyaan saya, dan ini karena masih dugaan saya, kok acara setiap gubernur bisa dilaksanakan? Itu uang anggaran 5 miliar itu sudah keluar apa belum? Sampai sekarang kok belum kelihatan. Saya tanya sama institusi terkait, ada yang bilang dana itu sudah keluar. Program ABINI Yayasan HPUI tidak bisa saya bantu. Dana itu penting, 5 miliar itu kita mau tahu. Kalau memang ada kebocoran dana 5 miliar, kalau per wilayah dapat 1 miliar, setiap wilayah 1 miliar, maka berarti totalnya 5 miliar. Saya mengharapkan kepada para penyidik, bagaimana ini harus dituntaskan segera. Kemana aliran dana itu? Ini praduga ya. Saya tanya ke Bapak Ahok, bagaimana
dana ini bisa dana anggaran ini sudah pada keluar apa belum? Sudah Pak Ustadz. Tapi program itu program nikah massal, bukan isbat nikah massal. Kemarin Anies, kita sudah PHPUI sudah punya 700 pasang. Kita ini masyarakat, warga. Beliau tuh masih gubernur, ayahanda DKI Jakarta. Yuk. Karena ini belum terlaksana juga, kita belum bisa duduk bareng kepada beliau. Beliau akhirnya sudah keluar dari jabatan gubernur. Sekarang adalah penggantinya Pak Heru, PLT. Kemarin saya sudah bicara, ada yang telepon dari DKI, tapi Karodik Mental. Saya tidak mau rapat dengan Karodik Mental, karena saya yang memberi kebijakan nanti adalah Bapak PLT Pak Heru. Beliaulah yang bisa memberi kebijakan kepada kita, pada yayasan kita. Bagaimana dana ini bisa terungkap. Kalau memang dana ini keluar 5 miliar, kemana? Bapak Gubernur kemana aja gitu loh. Saya hanya menyampaikan bagaimana ini benar-benar transparan. Masalah ini kalau menurut saya dugaan penyelewengan ini harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Kemana uang itu? Saya perlu bukti otentik. Kalau memang digunakan untuk nikah massal yang dilaksanakan sama Bapak Anies, yuk kita transparan saja, jangan ditutup-tutupin. Jadi saya pribadi dan masyarakat bertanya, anggaran ini sudah keluar apa belum? Dan anggaran memang sudah keluar, tolong kita transparansi aja. Sebagai penutup ini, saya ingin tidak mau mencubit atau mengejas atau memponis. Bagaimana dituntaskan sampai mendetil masalah dana uang isbat nikah massal ini, bisa uang rakyat ini bisa keluar, tapi transparan semua. Transparannya keluarnya kemana, totalnya berapa untuk acara kemarin yang berkali-kali yang dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.